Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya semampu tenaga kita dan juga menjauhi larangan-larangannya tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Karena itu sebagai bentuk wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam salah satu surat yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya salah satu sifat orang yang beriman kepadanya yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatnya di setiap keadaannya, selalu mengingatnya di setiap kesehariannya, selalu mengingatnya di setiap aktivitasnya. Karena ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Ya, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kita mengingatnya, karena itu sebagai bentuk wujud kita beriman kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ketika kita ingat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu hati kita, ya, jiwa kita itu akan menjadi bersih, akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, akan menjadi nyaman, karena Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalam jiwa kita, selalu ada di samping kita ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan problematika, ya, mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sibuk, ya, kita tidak akan pusing dan kita tidak akan emosi dan lain sebagainya, karena Allah ada di samping kita dan Allah membersamai kita. Ketika kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dekat kita, Allah akan selalu membantu kita, Allah akan selalu menolong kita, Allah akan selalu menenangkan dan menenteramkan hati kita masing-masing. Makanya kita harus menyibukkan diri kita untuk berbanyak-banyak berzikir Allah Subhanahu wa taala, berbanyak-banyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalimat-kalimat zikir untuk mengingat Allah, seperti subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Tapi di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan, bahwasannya salah satu zikir yang mana ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan dengan diri kita, ataupun menakjubkan di depan mata kita, di pandangan kita, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang mungkin itu menyebabkan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu nampak di dalam hati kita dan mata kita. Makanya kita harus mengucapkan masya Allah. Tapi yang kita sadari bahwasannya kebanyakan orang yang mereka itu mungkin belum tahu soal ini, sehingga ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mungkin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita supaya kita berzikir kepadanya dengan mengucapkan masya Allah, yang artinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang ketika mereka itu melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang menakjubkan di depan mata mereka, mereka mengucapkan subhanallah. Tapi kita harus ketahui ada perbedaan antara masya Allah dan subhanallah. Di dalam banyak surat, di dalam banyak hadis menyebutkan, salah satu yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi menyebutkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan di depan mata kita, melihat sesuatu yang itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan masya Allah, sebagaimana yang tersebutkan di dalam surat Al-Kahfi di ayat 39. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah intarani ana qalla minka malau wa walada. Di ayat tersebut yang menunjukkan, menceritakan ada dua orang
yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada keduanya, ya, sebuah kebun. Ya, sama-sama memiliki kebun, tapi yang satunya sombong karena dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa bahwasanya kebun yang dia bangga-banggakan, yang tumbuh di dalam kebun tersebut banyak ya pepohonan, yang mengalir di dalam kebun tersebut banyak air yang mengalir di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya lewat sahibnya ya, lewat sahabatnya untuk mengingatkan kepada dia, mengatakan walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah, supaya dia mengatakan ketika masuk ke dalam kebunnya dia mengatakan masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi untuk penggunaan lafal subhanallah itu kita tujukan ya, untuk menolak ya argumen yang bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertinya hal yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surat, wa qalu takhadallahu waladan subhana. Jadi ada argumen yang mana orang-orang kafir mereka itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, ya, memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan. Tapi yang harus kita katakan adalah subhan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada argumen, daripada pendapat orang-orang yang menyalahgunakan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, memiliki istri dan lain sebagainya. Makanya dari itu kita harus memilah-milah ya, mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kita harus memilih ya bagaimana penempatan kata-kata sesuai syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat ya sesuatu yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, dari ciptaannya, ya dari makhluk-makhluknya, kita mengucapkan masya Allah. Tapi ketika kita melihat argumen, kalimat, ya pandangan yang mungkin itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan subhanallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya buat diri saya pribadi dan juga pemirsa yang mendengarkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.